أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kesempatan siang hari ini hadirin, marilah kita pergunakan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan amanah kepada kita bersama. Amanah itu titipan yang suatu saat akan dimintai kembali dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Di antara amanah-amanah yang telah diberikan Allah kepada kita, ada amanah yang sangat besar, yakni keturunan atau anak-anak yang selalu menyertai, yang selalu ada di kanan kiri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Keberadaan anak-anak kita ini hadirin pada hakikatnya adalah suci saat lahir. Tidak ada dosa, tidak ada noda anak itu dilahirkan. Karena kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir pada dasarnya fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunashiranihi aw yumajjisanihi. Hanya orang tualah yang menorehkan mereka menjadi orang Yahudi, orang Majusi, termasuk orang Nasrani. Kembali lagi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena anak-anak yang lahir atau dilahirkan oleh istri-istri kita ini dalam keadaan suci, maka nanti suatu saat akan diambil oleh Allah. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kembali dalam keadaan yang fitrah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Untuk memenuhi itu semua, Rasulullah memberikan rambu-rambu, addibu awladakum ala salati khisalin. Didiklah anak-anakmu terhadap 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Didiklah anak-anakmu terhadap 3 macam. Yang pertama, hubbi nabiyyikum. Didiklah anakmu untuk selalu cinta kepada nabinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Kita ketahui hadirin, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin.
illa min salasin qata'a, maka putuslah semuanya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ada yang disebut sedekah jariyah, ada yang disebut awaladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mampu mendoakan orang tuanya ketika orang tua itu mati. Maka untuk mencapai itu Rasulullah memberikan larangan, hubbi nabiyikum, berikanlah, ajarkanlah anak-anak itu untuk cinta kepada nabinya. Kenapa harus Rasulullah? Kenapa harus cinta kepada nabi? Karena di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang perlu kita contoh dari perilaku Rasulullah? Hadirin ma'asyiral muslimin rahmatullah, sidang Jumat yang berbahagia. Siang menikah, siang ini saya ambil satu saja kelebihan daripada Rasulullah yang patut kita contoh. Apa itu? Kesabaran Rasulullah. Suatu saat hadirin, ketika Rasulullah itu masih hidup, Rasulullah itu selalu datang kepada orang Yahudi, pengemis dan buta di Medina. Setiap pagi, apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Setiap pagi menyuapi orang itu, tetapi orang itu berkata, wahai kisanak, kalau kamu bertemu dengan Muhammad, katakan Muhammad itu pembohong. Katakanlah Muhammad itu penyihir. Kamu jangan percaya kepada Muhammad. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak ada yang betul. Tiap kali orang yang lalu-lalang, pengemis tua Yahudi buta ini mengucapkan orang-orang di depannya yang lalu-lalang di Medina itu. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Dengan sabarnya Rasulullah menyuapi orang yang sudah mencemooh, dan itu di depannya dia. Suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, wahai anakku, amalan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah tetapi saya belum pernah melakukannya? Ada wahai ayah. Apa itu? Rasulullah itu setiap pagi menyuapi pengemis tua Yahudi buta di pojokan Medina. Bergegaslah Abu Bakar menyuapi. 1, 2, 3 menyuapi. Wahai di sana, kalau kamu bertemu dengan Muhammad, katakan Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Di depannya Abu Bakar. Abu Bakar pun menyuapi. Pengemis pun bertanya, siapa kamu? Aku adalah orang yang setiap pagi menyuapi kamu. Bukan. Pasti kamu bukan orang yang menyuapi aku. Karena orang yang menyuapi aku setiap pagi itu orangnya lemah lembut cara menyuapinya. Kamu sangat kasar sekali. Apa jawabnya Abu Bakar? Ketahuilah pengemis Yahudi tua, orang yang menyuapi kamu itu sudah meninggal dunia. Orang yang setiap saat kamu cemooh katanya Muhammad pendusta, katanya Muhammad penyihir, katanya Muhammad pembohong, saat ini sudah meninggal dunia. Dan itulah orang yang setiap pagi menyuapi kamu, dan itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saat itulah pengemis itu bergetar hati, seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita tarik kesimpulan, kalau orang itu seirama dengan kita, seiman dengan kita, apalagi separtai dengan kita, sebendera dengan kita, mengagumi kita, bukan hal yang istimewa. Tetapi musuh Rasulullah sudah jelas di depan kita, mengakui kesabaran daripada Rasulullah. Musuh mengakui. Kalau seirama dengan kita, mengakui.
mengunggulkan kita, tidak ada yang istimewa. Ini jelas. Maka tidak salah kalau Allah memasukkan sifat daripada Rasulullah di dalam Al-Quran Al-Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini hadirin sedikit yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini. Monggo anak-anak kita ini kita didik untuk selalu mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang waladun sholihun yad'ulan, atau di dalam surat yang lain menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Akhirnya hadirin marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa ihsani bi'adlillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna da'atan lil munafiqin adh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil